kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba para murid. Kreatif rancang pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan melakukan demonstrasi kontekstual, yaitu supervisi lewat proses coaching. Saya Rizky Arianti, berasal dari SMP Nurul Ilmi Padang Sidimpuan. Saya Yudita Lestari Gulo dari SDIT Nurul Ilmi Padang Sidimpuan. Dan saya Evi Hairani Lubis dari SMP Nurul Ilmi Padang Sidimpuan. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Selamat menyaksikan video kami. Selamat pagi Bu Evi. Apa kabarnya Bu, sehat? Dan hari ini saya dengar Ibu akan mengadakan coachingan dengan coach Ibu, dengan Ibu Reski. Jadi dalam coachingan ini kompetensi apa yang sudah Ibu kembangkan? Saya mau mengembangkan ketiga kompetensi coaching Ibu ya. Misalnya harian penuh, Ya. mendengar dengan aktif, dan melakukan Oke, dari ketiga kompetensi itu di observasi atau di coaching nanti akan dilangsungkan yang mana bagian yang lebih spesifik. Saya pada bagian harian penuh ya Bu ya. Oke, kehadiran penuh. Untuk melihat indikator ketercapaian kehadiran penuh ini, apa indikator yang sudah Ibu buat? Indikatornya saya mampu memahami, berfokus, dan merespon dengan pertanyaan-pertanyaan Bagus ya Bu ya. Semoga coachingannya berlangsung dengan lancar ya Bu ya. Oke, silakan melakukan coachingan dengan baik. Assalamualaikum Bu Evi. Assalamualaikum Ibu. Gimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Baik ya. Kira-kira apa ya Bu ya yang udah mulai hari ini? Tahun ini malah terlihat justru saya rasa anak-anak yang asrama ini loh, Bu, yang tinggal di asrama. Kan di kelas saya ada dua, ada yang di asrama dan ada yang pulang hari. Jadi yang di asrama ini kalau nanti yang sudah full jadi teman jawab, mereka seperti udahlah, dan akhirnya malah jadi tidur. Iya. Kira-kira apa yang Bu inginkan dari saya percaya tidak ada lagi perbedaan secara Tidak ada perbedaan Ibu ya. Kalau menurut Ibu, yang menjadi permasalahan untuk siswa yang boarding ini apa sih Bu permasalahannya sehingga mereka bisa dikatakan memiliki apa ya Bu ya? Memiliki perbedaan dari siswa yang full day. Sepertinya yang boarding ini memiliki lebih kurang Iya. semangat daripada yang full day Bu ya. Kira-kira permasalahan di mana Bu ya Bu ya? Kalau menurut saya sih Bu, mungkin ya karena baru kelas 7, jadi mereka mungkin yang biasa mungkin dengan orang tua, jadi tidak ada yang mengontrol, paling hanya PJ-nya lah di asrama. Jadi karena tidak ada yang mengontrol, kemungkinan ya jadi malas-malasan. Kok mungkin mereka pikir ya sudahlah mereka saja yang maju. Mungkin itu yang saya lihat dalam pikiran mereka. Baik Bu. Nah, jika dinilai nih Bu ya, dari angka 1 sampai 10, kira-kira Ibu di angka berapa pada saat ini? Kalau untuk saat ini mungkin saya berada di angka 6. Angka 6 Ibu ya. Oke, perbaikan lagi gitu ya Bu
langkah yang mana? Langkah apa yang akan dilakukan? Memang sebelum saya coba, tapi nanti saya akan mencoba yang pertama. Saya akan mencari atau berusaha untuk memenuhi kebutuhan dari mencari kebutuhan apa yang diperlukan oleh anak ini, apakah perhatian atau dipuji dan segala macam. Jadi mereka mungkin bisa lebih semangat tuh, merasa oh ada orang tua yang mengayomi kami di sini, mungkin seperti itu. Sekali ya. Kapan nih kira-kira bisa dilakukan? Mudah-mudahan saya bisa realisasikan di minggu-minggu ini, insya Allah. Mungkin Ibu ya. Baik, mudah-mudahan bisa mengatasi ya. Lagi. Nah, untuk hasilnya nanti kita akan ketemu di depan, akan lihat bagaimana perkembangannya ya. Baik, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih juga atas waktu. Saya Reva Putri. Assalamualaikum warahmatullahi Oke, bagaimana Bu tadi coaching yang sudah dilakukan dengan Ibu Rizky? Apakah berjalan dengan baik atau ada kendala? Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Oke, tadi saya dengar di pra supervisi atau observasi kita ini mengembangkan dengan kehadiran manusia sendiri. Apakah proses ini sudah tercapai dengan baik? Alhamdulillah sudah. Oke, jadi dari pengcoachingan yang sudah Ibu lakukan, kompetensi apa lagi yang Ibu kembangkan ke depannya untuk rekan atau bahkan rekan yang lain lagi? Saya rasa untuk pertanyaan berbobot ya Bu ya, karena untuk menggali masalah coach saya, Menggali lebih dalam masalahnya ya. menggali lebih dalam lagi masalah coach saya. Semoga pengcoachingan yang Ibu lakukan nanti makin ke hari makin lancar dan direalisasikan ke guru-guru yang lain agar bisa memancing pengcoachingan agar supervisi akademik kita berjalan dengan lancar ya Bu ya. Oke, terima kasih pengcoachingan yang sudah Ibu lakukan. Semoga kedepannya kompetensi-kompetensi yang lain
Jadi untuk pertemuan kita kali ini di percoachingan ini, kira-kira apa yang mau Ibu sampaikan kepada saya? Begini ya Bu ya, saya mau membincangkan tentang belakangan ini minat belajar peserta didik. Saya rasa menurun ya dari beberapa tahun yang lalu. Jadi kita hari ini ngobrolinnya tentang penurunan minat belajarnya anak-anak ya. Dari tahun ke tahun mungkin Bu Evi melihatnya ada penurunan yang drastis dari nilai mereka atau apa yang saya lihat dari kelas gitu ya Bu ya. Jadi kalau nanti kita sudah selesai berbincangnya, apa yang Ibu harapkan dari hasil perbincangan kita nanti? Saya berharap untuk kedepannya peserta didik itu bertambah minat belajarnya, semakin semangat untuk menerima pelajaran. Oke, jadi kita fokus itu adalah meningkatkan belajar anak ya. Nah, menurut Ibu yang Ibu miliki sekarang, menurut Ibu meningkatkan apa yang belajarnya Ibu miliki? Kalau menurut saya, sebenarnya saya masih merasa dari diri saya sendiri juga masih ada kekurangan gitu ya. Hanya untuk kedepan ini saya berharap saya juga bisa melakukan perubahan supaya anak-anak pun bertambah minat belajarnya. Misalnya di membuat video tadi, membuat kreativitas belajar melalui tangan. Niatnya, rencananya itu udah oke. Saya lihat, mantap, saya mendukung sekali. Namun apabila ada nilai 1 sampai 10, kira-kira Ibu merasa sudah berada di posisi mana saat ini? Untuk saat ini saya masih bisa menilai saya ini masih di angka 7. Berarti belum ada kepuasan, masih ingin ke atas ya. Iya. Jadi kalau dari 1 sampai 10 masih di angka 7, sepertinya Ibu belum puas di angka 7, mulai di angka berapa ya? Ya insya Allah kalau bisa ya sampai 9 Ya, luar biasa namanya Bu. Nah, untuk mencapai angka 9 bahkan 10 yang sempurna itu, ini kan karena nggak mungkin kita di angka 7 terus nih. Ya. Kira-kira apa yang ingin Ibu lakukan untuk menggapai angka 9 atau bahkan 10 itu? seperti tadi yang saya sampaikan gitu ya. Saya di sini harus dari saya sendiri dulu yang bisa berubah untuk membuat bagaimana supaya anak-anak itu minat belajarnya semakin meningkat. Jadi saya di sini harus mengembangkan materi atau mengembangkan metode-metode menggunakan media yang lebih menarik lagi supaya anak-anak lebih tertarik untuk bisa menerima materi-materi yang saya berikan. Itu dari dalam diri kita dulu. Iya. Jadi langkah awalnya nanti yang akan Ibu ambil untuk utamanya atau pertamanya perubahan itu sama yang seperti apa? Untuk utamanya, untuk pertama kalinya di kelas biar berubah. Memperbaiki diri kemudian saya bisa menyampaikan ke anak-anak di emosional, nanti diajak untuk sebelum memulai pembelajaran saya bisa nanti membuat seperti ice breaking Terus, supaya lebih bisa mengembangkan atau memfreshkan otak-otak peserta didik supaya bisa menangkap atau menerima pembelajarannya lebih baik lagi. dan sekalian Bu, itu kapan kira-kira ya akan mulai dilakukan? Cepat ya kalau bisa. Kalau bisa dalam minggu ini saya sudah bisa melakukan
mengambil kesimpulan dari percakapan kita ini, saya mendapatkan ide-ide baru bagaimana cara meningkatkan minat belajar dari peserta didik. Setelah itu tadi rencana kita lengkap, diawali juga dengan ini. Di sini mulai kita coba apakah sudah ada perubahan dalam kelas ibu atau tidak yang dari ibu. Baik, rencananya bagus, semoga berhasil. Assalamualaikum Bu Evi. Bagaimana Bu? Nah, setelah melakukan coaching tadi, yang menjadi indikatornya menurut Ibu dan tercapaian pengembangan yang tadi dari 3 indikator itu, yang mana yang diinginkan Ibu? Assalamualaikum Ibu. Hari ini Ibu melaksanakan seperti siang ya. Oke. Menurut Ibu, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan? Yang ingin saya kembangkan sampai saat ini tentang ketiganya ya Bu. Mulai dari presence atau kehadiran, kehadiran sebelumnya, kemudian mendengarkan dengan aktif, dan terakhir mengajukan pertanyaan berbobot terhadap coach lain. Kira-kira bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang Ibu observasi? Yang diobservasi adalah bagian mengajukan pertanyaan yang berbobot. Begitu ya. Oke, baik. Kalau menurut Ibu dari kompetensi yang tadi, indikator pencapaiannya itu yang bagaimana? Dari kompetensi tersebut berhasil
itu indikatornya. Saya rasa itu udah jalan yang terbaik